Perkenalkan, nama saya Juliana Karitas Dafirmasya Tamjid, NIM 20110032. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester saya untuk mata kuliah sistem pendukung keputusan. Oke, di sini langsung saja kita mulai dari soal yang pertama, yaitu kita bisa baca di sini Pak Budi adalah seorang pengusaha yang sudah memiliki beberapa cabang minimarket. Kemudian kita langsung saja. Di sini ada kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ini. Ada K1 yang berarti jumlah penduduk, K2 jarak dari lokasi, K3 tingkat persaingan dengan minimarket, kemudian K4 kemudian akses dan lokasi. Kemudian ini untuk bobot dari masing-masing kriteria ada W1 yaitu 0,40, W2 0,10, W3 0,30 dan W4 0,20. Untuk tabelnya seperti yang kita lihat di sini. Oke, di sini kita akan mulai mengerjakannya itu menggunakan Excel dan Python sesuai dengan suruhan yang ada di sini. Yang pertama kita akan mengerjakannya menggunakan Excel terlebih dahulu. Oke, di sini kita langsung buka Excel. Nah, di sini kita akan mulai mengerjakan soalnya. Oke, di sini kita balik layar dulu supaya kita bisa lihat dengan soalnya yang ini. Oke, di sini kita akan buat yang pertama itu adalah tabel alternatif dari setiap kriteria yang sudah kita ada ini. Itu ada kriteria dan bobot serta alternatifnya. Oke, di sini kita buat dulu tabelnya. Yang pertama kita buat untuk kriteria. Kriterianya yaitu di sini ada K1 sampai K4. Jadi kita buat di sini K1 sampai dengan K4. K1 kemudian sampai dengan K4. Oke. Kemudian setelah kriteria kita juga membuat untuk lokasinya ini kita jadikan alternatifnya. Jadi di sini kita tambahkan dengan alternatif. Oke, untuk alternatifnya di sini kita bisa tambahkan A1 misalnya, kita kasih nama A1 saja sampai dengan A3 karena di sini di soal sampai AC. Sampai C. Oke, kemudian di sini tinggal kita masukkan angka-angkanya ini. Kita masukkan di sini ada 3000. Yang pertama ini, kemudian 1500. Kita masukkan dulu semua angka-angkanya. 2000 dan yang ini 5, 10, 7. Kemudian di K3 635, 635, di K4 878. 878. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita sudah membuat untuk tabelnya. Di sini saya buat rapi dulu untuk tabelnya di sini. Oke, seperti ini. Kemudian lanjut setelah membuat kriteria dan alternatifnya. Nah, seperti ini. Di sini kita kasih rapi dulu untuk tabelnya. Kita buat ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan tabel. Oke. Setelah menambahkan tabel di sini, langkah selanjutnya ini kita kasih nama tabel nilai alternatif setiap kriteria. Oke, setelah kita sudah membuat tabelnya, kita lanjut untuk menentukan nilai
minimum dan maksimum. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, di sini kita tulis seperti ini. Nah, kita tulis di sini nilai minim. Oke, kemudian di bawahnya kita tulis dengan nilai maksimum. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan rumus untuk menentukan nilai minimum, yaitu sama dengan min. Ya, kita tarik dari atas sini, kemudian tutup kurung dan enter. Oke, seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk K2-nya juga kita menentukan nilai minimumnya itu sama. Ini kita tarik dari sini sampai A3, tutup kurung, kemudian enter. Berikutnya juga sama, kita di sini bisa drag saja. Oke, seperti ini. Kemudian setelah mendapat nilai minimum, kita cari nilai maksimum. Sama caranya, tapi bedanya di sini kita menggunakan max. Oke. Nah, kemudian kita tarik sampai A3, tutup kurung, enter. Nah, ini kita tarik saja. Oke, kita sudah mendapatkan nilai minimum dan maksimumnya seperti ini. Oke, nah selanjutnya di sini saya kasih tahu dulu kalau di sini kita menggunakan metode SAW. Jadi kita mengerjakan soal nomor 1 ini menggunakan metode SAW. Terus ini metode SAW. Oke. Kemudian setelah menentukan minimum dan maksimum, kita lanjut untuk menentukan nilai normalisasinya. Oke, sebelum kita lanjut untuk menghitung nilai hasil normalisasi, kita tulis sini hasil normalisasi. Kita harus kembali lagi ke soal terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus bisa menentukan kriteria yang ada ini, dia termasuk ke benefit atau ke cost atau keuntungan. Di sini kita kasih keterangan dulu. Jika benefit itu berarti dia termasuk keuntungan, benefit atau keuntungan. Di sini kita tulis benefit atau keuntungan berarti itu sama dengan itu harus dibagi dengan minimum. Kalau keuntungan dia harus bagi dengan maksimum. Oke, seperti ini. Tapi kalau cost atau biaya, dia harus dibagi dengan minimum, nilai minimum. Oke, seperti ini. Oke, karena di sini kita sudah mempunyai nilai minimum dan maksimum, sekarang kita bisa tentukan di bagian soal ini. Di sini kita lihat untuk jumlah penduduk di sekitar lokasi ini, apakah dia termasuk keuntungan atau biaya. Nah, di sini untuk jumlah penduduk di sekitar lokasi, dia termasuk ke dalam keuntungan. Jadi nanti dibagi dengan maksimum. Kemudian untuk jarak di sini termasuk ke biaya atau cost. Yang ketiga, tingkat persaingan dengan minimarket lain itu termasuk ke dalam keuntungan. Sedangkan untuk kriteria keempat, kemudian akses lokasi juga dia termasuk ke dalam keuntungan. Jadi di sini untuk kriterianya, kriteria 1, 3, dan 4 itu termasuk keuntungan. Jadi dibagi dengan maksimum, sedangkan nilai kriteria 2, jarak atau cost, dia dibagi dengan nilai minimum. Sekarang baru kita cari untuk nilai normalisasinya.